Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar level 4? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Harin dalam muatan pelajaran PAI. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang iman. Setiap awal pelajaran kita berdoa bersama, bukan teman-teman? Nah, masih ingat urutannya? Masih, Masya Allah. Sip. Nah, salah satunya bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian setelah itu ditegaskan lagi di belakangnya, ada lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Nah, pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang materi itu. Materi apa teman-teman? Materi tentang iman. Masih ingat iman itu apa? Iman artinya adalah percaya. Percaya dalam hati di sini nih, aku rela, berarti ridho, benar-benar ridho bahwa di dalam hatinya, di dalam pikirannya mengatakan bahwa Allah lah Tuhan kita, Allah lah sesembahan kita. Dan yang kedua tentang siapa itu Allah? Allah itu sesembahan kita. Nah, kemudian kita tahu Allah dari mana? Apakah ada yang pernah bertemu? Bukan itu. Kita tahu dari apa? Dari Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kitab pegangan kita. Kitab pegangan kita, kita tahu dari mana? Karena Allah memberikan wahyunya, menitipkannya pada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Untuk lebih detailnya, satu-satu, pelan-pelan kita bahas materi kita hari ini. Simak ya. Mupel PAI kelas 4. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mengetahui arti iman. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, yaitu dengan percaya bahwa adanya Allah, adanya Rasul, kemudian diucapkan secara lisan dengan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diamalkan dalam perbuatan, dalam bentuk apa? Misalnya dengan sholat dan puasa. Beriman kepada Allah. Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Ciptaan Allah meliputi langit dan bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, gunung, bintang, bulan, matahari, dan masih banyak lagi ciptaan Allah. Maka sudah selayaknya kita harus beriman kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka kita harus bertakwa kepada Allah dan senantiasa berkata yang benar. Beriman kepada Allah meliputi 1. Beriman dengan wujud Allah, yaitu meyakini adanya keberadaan Allah. 2. Beriman dengan keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya
pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. 3. Beriman terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Maksudnya apa? Yaitu meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi dengan benar. 4. Beriman terhadap asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang baik. Nabi dan Rasul. Pada setiap umat, Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Nah, untuk mengetahui apa pengertian Nabi dan Rasul, simak penjelasan ustazah berikut ini. Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan diperintahkan untuk mengamalkannya, tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Jadi, Nabi apa yang diberikan kepadanya melalui malaikat Jibril itu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disebarkan kepada umatnya atau kepada sekelilingnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dan diutus kepada kaum kafir tertentu untuk mengajak mereka mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Dalil dari adanya Nabi dan Rasul ada pada surat Al-Fatir ayat 24 yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Yang dimaksud di sini adalah sudah didatangkan seorang Rasul, karena dia diminta untuk apa? Memberikan berita gembira dan peringatan. Itu kan tugasnya Rasul ya. Beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita pelajari saat ini, apa yang akan kita lakukan sekarang, itu adalah berdasarkan contoh atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tugas Rasulullah apa? 1. Mengajak manusia beriman kepada Allah berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku untuk menyembah Allah. Nomor 2. Tugas Rasulullah yang kedua adalah menyampaikan kepada manusia agar selalu menaati perintah Allah. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 82 yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi tugasnya adalah menyampaikan agar selalu menaati perintah Allah. Lanjut. Tugas Rasulullah yang ketiga adalah menjelaskan tentang agama yang diturunkan kepada manusia. Menyembah Allah dan selalu melaksanakan Allah. Nah, dengan cara apa? Dijelaskan lagi. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 67, situ dikatakan, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi, yang diberi petunjuk siapa? Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengajak manusia beriman dan menyembah Allah. Nah, Rasulullah juga diperintahkan untuk apa? Menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya beriman, bagaimana caranya menyembah Allah. Dan kalau kita sekarang mengetahuinya, itu melalui hadis yang ada yang sudah kita pelajari saat ini. Nah, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke.
Sudah semakin paham? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pahami hari ini, yang kita pelajari hari ini benar-benar teringat dan terikat di hati kita, benar-benar teringat dalam pikiran kita, dan selalu kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah lah Tuhan kita. Jadi ketika kita melaksanakan apapun itu hanya karena Allah. Dan selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan untuk agama kita, contohlah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Terus semangat belajar, semoga sehat selalu, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.